Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwan wal akhwat Thumma tullab wa talabat Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga kita masih bisa berkumpul, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih bisa melanjutkan kajian kitab kita, yakni kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas wajibnya beriman, melihat wajibnya orang-orang beriman mengimani bahwasanya ia akan melihat Rabb-nya nanti pada hari kiamat, dan juga dijelaskan tempat ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita masuk kepada judul yang berikutnya, ma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Ma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir. Perkara yang masuk ke dalam keimanan kepada hari akhir, yakni apa? Ma yakunu fil qabri. Ma yakunu fil qabri. Kejadian yang akan terjadi saat kita telah berada di kubur, atau saat seseorang telah berada di kubur. Qala rahimahullah faslun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau membuka dengan pasal berikutnya, yakni wa minal imani bil yaumil akhir.
termasuk keimanan kepada hari akhir. Wa minal imani bil yaumil akhir, termasuk keimanan kepada hari akhir. Al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimani, meyakini bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, meyakini apa saja yang diberitakan, yang disampaikan dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan apa saja tentang berita-berita setelah ada di kubur atau setelah adanya meninggal kemudian dikubur, maka kita mengimaninya, kita mempercayainya. Mimma yakunu ba'dal maut, dari apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Ya, dari apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabri, maka mereka beriman dengan adanya fitnah kubur. Fayu'minuna bi azab bi fitnatil qabri, mereka beriman dengan adanya fitnah kubur. Wa bi azabil qabri wa naimihi, dan mereka juga beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Orang beriman meyakini di kubur itu ada azab, di kubur itu juga ada nikmat. Fa ammal fitnah, maka adapun fitnah, fa inan nasa yuftanuna fi kuburihim, maka sesungguhnya manusia akan difitnah di kubur-kubur mereka. Sebelum kita lanjutkan, maka kita jelaskan dulu sebentar. Al-yaumul akhir maksudnya adalah huwa yaumul qiyamah. Yaumul akhir maksudnya apa? Yaumul qiyamah. Wal imanu bihi ahadu arkanil iman, beriman kepada hari akhir atau beriman kepada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah adalah salah satu dari rukun iman. Karena salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hari akhir. Wa qad dalla 'alaihi al-aqlu wal fitratu, telah menunjukkan akan terjadinya hal tersebut akal kita dan fitrah. Wa sarahat bihi jami'ul kutubis samawiyah, telah menegaskan dengannya, yakni dengan apa? Dengan akan terjadinya hari kiamat seluruh kitab-kitab samawiyah, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, semuanya telah menegaskan hal tersebut. Wa nada bihi jami'ul anbiya wal mursalin, dan telah menyeru kepadanya atau dengannya seluruh para nabi dan para utusan atau para rasul. Wa summiya bil yaumil akhir, diberi nama dengan hari akhir li ta'khurihi anid dunya, karena hari tersebut adalah hari yang terakhir atau hari kiamat itu lebih akhir daripada dunia kita ini. Lebih akhir daripada dunia kita ini, maka disebutlah hari akhir. Atau juga bisa dimaknai dengan tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa qad zakara sayhu rahimahullah
huna dhabitan syamilan li ma'nal iman bil yaumil akhir, ya. Syekh telah menyebutkan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di sini tentang apa? Dhabitan syamilan, kaidah yang sempurna untuk makna beriman kepada hari akhir, yakni apa? Bi annahu minal iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sesungguhnya beriman kepada hari akhir adalah termasuk meyakini apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma yakunu ba'dal maut. Di antaranya adalah apa? Apa-apa yang akan terjadi setelah meninggal, ya. Apa-apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi setelah meninggal. Masuk ke dalamnya yang dijelaskan termasuk ke dalam hari akhir itu adalah dijelaskan, menunjukkan pada hal tersebut nas-nas min halatil ihtidor, keadaan di saat kita sedang ihtidor, maksudnya sedang sakaratul maut, ya. Sedang sakaratul maut. Wahalatil mayyit, kemudian hal atau keadaan mayit. Fil qabri, saat di mana? Saat berada di dalam kubur. Wal ba'si minal kubur, dan saat dia dibangkitkan dari kubur. Wa ma yahsulu ba'dah, dan apa saja yang akan terjadi setelah itu, ya. Apa saja yang telah terjadi setelah itu, maka kita beriman. Minha, kata beliau, di antaranya adalah ma yakunu fil qabri, apa saja yang akan terjadi saat dikubur. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi azabil qabri, maka mereka orang-orang beriman harus beriman, meyakini dengan benar dengan adanya fitnah kubur. Kemudian beliau menjelaskan fitnah itu secara bahasa adalah al-imtihan atau juga wal ikhtibar. Fitnah itu maknanya secara bahasa itu adalah ujian dan ujian. Wal muradu biha huna, yang dimaksud ujian di sini adalah su'alul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat kepada mayyit. Itu dia namanya fitnah kubur. Maksudnya adalah ujian yang dilontarkan oleh dua malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada mayit tersebut. Walihada qala, oleh sebab ini beliau mengatakan, fa ammal fitnatu, maka sesungguhnya fitnah itu, atau kalau kita tadi sudah pahami maknanya, maka sesungguhnya ujian itu. Fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim, sesungguhnya manusia akan diuji di kuburannya, ya, di kuburan mereka akan diberikan ujian, akan diberikan fitnah. Fa yuqalu lirrajul, maka akan dikatakan kepada rajul, yakni mayyit, sama saja laki-laki ataupun perempuan, semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Makanya ingat mati itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mau berbuat yang tidak sesuai, ingat kita dengan apa? Kita bakal mati.
Kita bakalan meninggal. Kemudian beliau mengatakan sawaun kana rajulan aw imra'atan. Laki-laki atau perempuan sama akan diuji saat dikubur. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah beliau mengatakan summa ba'dahum ba'da dhaqtati fil quburi masa'alun. Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur, maka ia akan ditanya. Jadi pertanyaan tadi sebelumnya itu dihimpit terlebih dahulu. Begitu masuk ke kubur akan menghimpit itu tanah kuburan tadi. Ya, nggak tahu seperti apa ya. Nah, nggak ada yang selamat dari himpitan tersebut. Ya, setelah mayit diletakkan di kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjempit dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitan tersebut. Bahwasanya ada beberapa hadis yang menerangkan kubur itu menghimpit Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu ya. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal kematian beliau itu membuat arsy bergerak. Arsy itu apa? Bergerak. Pintu-pintu langit terbuka. Meninggalnya siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Serta di saat pintu-pintu langit terbuka, turun para malaikat, 70.000 malaikat menyaksikan siapa? Sahabat Sa'ad ibn Mu'adz ini. Di dalam hadis Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi taharraka lahul ars." Inilah yang membuat ars itu bergerak. Wa futihat lahu abwabus sama, dan terbuka pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Disaksikan 70.000 malaikat ya. Laqad dumma dhammatan summa furija anhu. Akan tetapi apa? Sahabat tersebut juga tidak terbebas dari yang namanya himpitan kubur. Dia dihimpit kubur, kemudian setelah itu dibebaskan. Baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah hadis as-sahihah. Nah, kita beriman dengan itu. Thumma dzakara al-as'ila allati tuwajjahu ila al-mayyit wa ma yujibu bihil mu'min wa ma yujibu bihi ghairul mu'min wa ma yakunu ba'da hadhil ijabah minan na'im aw azab. Kemudian pertanyaan tersebut dilontarkan kepada mayit. Imma dia itu mayitnya mukmin ataupun mayitnya bukan mukmin. Orang mukmin akan menjawab, orang yang selain mukmin mereka tidak bisa menjawab. Maka apa yang terjadi setelah itu? Maka apa yang terjadi setelah pertanyaan itu? Adapun orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 27.
Allah menyebutkan tentang orang mukmin, tentang tatkala dia ditanya di saat dikuburnya, wa yuqalu lahu man rabbuk. Pertanyaannya sih cuman seperti itu. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Aduh jamaah ya, alangkah pinginnya itu tuh pas yang jawab seperti itu tuh kita gitu ya. Kita yang menjawabnya. Fayaqul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jawaban orang mukmin. Fadzalika qauluhu azza wa jalla. Ini ada yang demikian itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu akan dikokohkan oleh Allah bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh. Dengan ucapan yang kokoh, maksudnya dia bisa menjawab dengan yang benar. Wa tasbitul mu'minina biha fid dunya. Orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikokohkan ucapan tersebut di saat di dunia. Ya, ini apa? Wal qaulu sabit huwa kalimatut tauhid. Kalimah tauhid allati sabatat fi qalbil mu'min, yang kokoh di dalam hati orang-orang beriman, bil hujjah wal burhan, dengan adanya hujjah dan adanya dalil, sehingga menjadi kuat, menjadi kokoh. Di mana? Di hati orang-orang beriman. Di saat orang pada bingung tentang berpijak kepada akidah yang mana yang benar, orang mukmin dia tidak bingung. Dia tidak bingung karena dia tahu akidah yang benar yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan oleh para ulama. Sehingga tidak bingung. Wa tasbit al-mu'min fi dunya, yakni apa? Annahum yatamassakuna biha. Mereka berpegang teguh dengannya. Ya, dengan apa? Dengan kalimat tersebut. Kalimat tauhid. Memurnikan tauhidnya dalam hatinya. Walau nalahum fi sabiliha ma nalahum. Walaupun di dalam menempuhnya ia akan mendapatkan, ia akan memperoleh minal adza, bisa jadi memperoleh apa? Gangguan-gangguan, disakiti, dihina, diejek, wa ta'zib, bahkan apa? Bisa jadi juga disiksa. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu, para sahabat yang lemah-lemah, kemudian dalam rangka mempertahankan akidah yang benar, mereka disiksa, ya. Tetapi mereka tetap kokoh di atas akidah yang benar ini, tetap dipegang teguh. Ingat, walaupun kita misalnya enggak banyak, walaupun kita misalnya sedikit, tapi ingat, jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang mulia. Siapa saja yang menempuhnya? Satu, para nabi. Kemudian siapa lagi? Kedua, para shodiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, menempuh jalan ini. Kemudian juga ditempuh oleh orang-orang yang soleh terdahulu, menempuh jalan ini.
jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa tasbituhum biha fil akhirah, dikokohkannya mereka dengan kalimat tersebut di akhirat, yaitu apa? Taufiquhum lil jawabi inda su'alil malakain. Mereka diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjawab saat ia ditanya oleh kedua malaikat. Ini nikmat sekali ya, nikmat yang sangat besar sekali jika kita bisa apa? Menjawab dua pertanyaan malaikat. Wa amal murtab, adapun orang-orang yang ragu, wa yaqul idza su'ila, tatkala ditanya orang-orang yang ragu di dunia ini, maka jawaban mereka apa? Man rabbuk? La adri. Mereka bimbang. Mereka mengatakan aku enggak tahu. Ya, aku enggak tahu. Sebagaimana di saat sekarang di dunia, orang-orang yang tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid yang benar, mereka juga enggak akan tahu akidah yang benar, enggak tahu. Makanya kadang orang enggak tahu tuh kalau ketemu kita, kadang-kadang dia nanya gitu ya, nanya. Pak Ustadz ini LDII ya? Oh, enggak. Kenapa? Karena komplek kita, jalan masuknya itu tulisannya LDII gitu kan. Oh, enggak. Oh, iya. Atau ini apa namanya itu yang galak keliling-keliling, yang ke masjid itu Pak Ustadz? Oh, enggak juga. Oh. Jadi apa? Karena mereka ini ya. Terusan ada lagi yang apa namanya? Zikir teriak-teriak itu Pak Ustadz. Oh, enggak. Jadi yang mana, Pak? Sebenarnya kami itu insya Allah sedang menelusur, sedang menapak jalan para salaf gitu. Oh, seperti itu. Kemudian mereka nanya ya, apa sih kelompok ini tuh? Apa sih kelompok ini tuh? Apa sih kelompok ini tuh? Sebenarnya enggak usah bingung. Pelajari saja Islam yang benar, kita enggak akan bingung. Pelajari saja Islam yang benar. Jadi insya Allah kita enggak bingung. Biar orang berbuat begini, ya berbuat begitu, maka kita tetap enggak bingung, karena kita sudah tahu jalan yang lurus, akidah yang benar. Seperti misalnya gini, apa namanya? Kita sudah tahu jalan ke Batu Raja, jalan Batu Raja. Nah, naik kita mobil atau motor, pas nyampe di Karangan, loh kok pada belok ke kiri orang-orang ya? Kemana itu ya? Wah, pada belok kemana? Ke kiri. Kok jalannya lebih bagus ya? Lebih ramai lagi ya? Tapi orang yang yakin, orang yang tahu, dia nggak bakal terkecoh. Saya yakin, seyakin-yakinnya Batu Raja lurus ke sana. Gitu. Tidak akan apa? Tidak akan terkecoh. Nanti sampai sedepannya lagi ada lagi misalnya, kok ke sana lebih ramai ya. Kebetulan pas ada kondangan. Jadi ramai yang ke sana. Wah, jangan-jangan udah pindah. Enggak. Tetap dia yakin pasti ke sana. Jadi orang yang sudah tahu jalan kebenaran itu enggak bakalan bingung ya. Enggak bakalan bingung. Nah, makanya penting kita pelajari akidah kita yang benar. Kemudian setelah itu tidak ragu ya, tidak akan apa? Tidak akan ragu. Tapi kalau kita mempelajari akidah yang tidak benar, maka akan banyak keraguan-raguan. Akan banyak keraguan-raguan. Azan ya? Oh, cepat ya, perasaan baru sebentar. Ya, nah azan, fadhal azan.
Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita tadi sampai wa amal murtab, ya, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang munafik, orang-orang yang kafir apalagi ya. Ia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang berbuat seperti ini, aku katakan. Orang berucap seperti ini, aku katakan. Jadi dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Yang dia enggak tahu ilmunya. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmu. Enggak boleh ikut-ikutan. Kalau mau ikut harus tahu ilmunya, ya, enggak boleh ikut-ikutan. Li'annahu ghairu mu'minin, karena dia itu tidak beriman bima jaa bihi rasul, pada apa-apa yang datang dengannya Rasul atau dibawa oleh siapa? Oleh Rasul. Fayastajimu alaihil jawab, maka dia enggak bisa jawab. Walau kana min alamin nas wa absahihim, walaupun waktu hidup di dunianya dia itu orang yang paling tahu, orang yang paling fasih. Akan tetapi karena ia zalim, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wa yudillullahu zalimin, maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa kata beliau? Fayudrabu bimirzabatin. Orang tersebut karena enggak bisa jawab dipukul dengan palu min hadidin, dari apa? Dari besi. Wahiyal mitraqatul kabirah, palunya tuh besar. Enggak tahu seperti apa besar, sehingga sebab pentungan tersebut fayasihu sayhatan, ia pun menjerit, ia pun berteriak, yasma'uha kulla syai', yang teriakannya itu terdengar oleh segala sesuatu, illal insan, kecuali siapa? Kecuali manusia yang enggak dengarnya, ya. Kecuali manusia yang enggak dengar. Summa bainal hikmah, summa bayyanal hikmata min adami simal insan laha, kemudian dijelaskan hikmah manusia tidak mendengarnya suara tersebut. Kenapa sebabnya? Walau sami'aha, kalau manusia itu dengar, walau sami'ahal insan, kalau manusia dengar azab kubur, la sa'iq, dia bakal sa'iq. Apa sa'iq? Kharra maitan, bisa jadi mati. Dengar suaranya itu, Pak. Bisa jadi meninggal. Au husya alaih, atau minimalnya pingsan. Minimalnya apa? Pingsan. Tapi beliau menyebutkan bisa jadi dia meninggal mendengar suara yang sangat dahsyat itu. Bisa jadi meninggal. Bayangkan suara itu terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Yasma'uha kulla syai'. Bayangkan, hadisnya seperti itu. Kedengar oleh segala sesuatu. Yang dikecualikan hanya siapa? Hanya manusia.
Ya kalau misalnya manusia juga dengar, urung tidak jadi penguburan. Ya, tidak jadi. Enggak mau orang ke kuburan, trauma. Enggak mau lagi. Pak, tolong Pak gali kubur ya. Pak, tolonglah Pak. 500.000. 1 juta lah Pak. Ya, enggak bakalan berani. Enggak bakalan. Ini diantara hikmahnya sehingga manusia enggak mendengar, sehingga ia bisa menguburkan orang-orang yang meninggal. Wa min hikmatillahi aidan anna ma yajri 'alal mayyit fi qabrihi la yahussu bihil ahya. Di antara hikmah Allah taala juga sesungguhnya apa yang berjalan pada mayit di kuburnya la yahussu bihil insan, tidak dirasakan oleh al-ahya, orang-orang yang hidup. Li'anna Allah ta'ala ja'alahu minal ghaib, karena sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan itu termasuk dari kegaiban. Sehingga karena itu gaib, maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau itu tidak gaib ditampakkan, semua orang beriman. Semua orang bisa jadi beriman. Walau adharahu lafatatil hikmah. Kalau misalnya ditampakkan, maka hilang hikmahnya, ya. Hikmah yang dicari tadi jadi apa? Jadi hilang, yaitu apa? Al-iman bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, beliau juga menyebutkan mimma yajri 'alal mayyit, apa yang berjalan pada mayit fi qabrihi, di kuburnya. Ma asyara ilaihi asy-syekh biqaulihi tsumma ba'da hadhil fitnah. Kemudian setelah fitnah ini, imma naim, maksudnya setelah pertanyaan ini. Pertanyaan di mana? Di kubur. Imma naim, jadi bisa jadi orang tersebut mendapatkan kenikmatan, wa imma azab, atau mendapatkan azab. Sampai kapan? Ila antakumal qiyamatul kubra, sampai terjadinya hari kiamat, sampai terjadinya hari kiamat besar. Jadi kiamat kubra itu kiamat besar. Berarti lebih lama, bisa jadi lebih lama dari umurnya. Kalau kiamatnya misalnya 100 tahun lagi, ya 100 tahun di kuburnya. Padahal umurnya cuma 60 tahun misalnya. Itu kalau 100 tahun. Kalau 500 tahun lagi, ya 500 tahun berarti. Kalau dia diazab. Kalau nikmat, ya beda lagi. Maka disinilah hadza fihi isbatu azabil qabri wa au naimihi. Maka ini di dalamnya ada penetapan adanya azab kubur atau nikmat kubur. Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesungguhnya mayit apabila telah meninggal kemudian dikubur, maka ia mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan azab. Mendapat nikmat atau mendapat azab, ya, tergantung orangnya. Maka kita wajib beriman, wajib meyakininya, ya, wajib meyakininya. Tetapi kata beliau bahwa la yutakallam fi kaifiyatihi wa sifatihi, tidak disebutkan, tidak dibahas tentang kaifiyahnya. Tidak disebutkan palunya segede apa misalnya, ya. Apa palunya segede Gunung Kelut misalnya, kan? Enggak. Kemudian dipentungnya jadi mayitnya tadi jadi tipis seperti tempe goreng, enggak juga, enggak disebutkan, tidak diceritakan, ya. Pokoknya disiksa saja seperti itu, ya. Li'anna dzalika la tudrikuhul uqul. Kenapa tidak disebutkan? Karena
hal tersebut tidak bisa apa? Tidak bisa ditembus oleh akal. Azab kubur itu nggak bisa ditembus oleh akal kita. Akal kita nggak bisa menembusnya. Kemudian li'annahu min umuril akhirah, karena itu termasuk dari perkara-perkara akhirat. La wa umuril akhirah, adapun umuran akhirat atau urusan akhirat itu enggak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Kecuali Allah. Kemudian siapa lagi? Wa man atala'ahumullahu ala syai'min, dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah, orang-orang yang ditunjuki oleh Allah ya sebagian dari perkara akhirat. Ya ini siapa? Wahum ar-rusul, yang dikasih tahu tentang perkara akhirat itu siapa? Para rasul ya. Para rasul itu pun sebagian, tidak diberitahu semuanya. Sebagian sallallahu alaihi wasallamu alaihim. Nah, jadi kita orang beriman mengimani akan adanya azab kubur. Baik ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengimani, mereka mengingkari. Subhat mereka dalam hal tersebut, orang-orang Mu'tazilah apa? Yakni annahum la yudrikuna wa la yarawnal mayyit yu'azzab wa la yus'al. Mereka tidak la yudrikunahum, tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa dijangkau. Wala yaronal mayyit, dan mereka tidak melihat mayit tadi diazab atau juga ditanya ya. Kalau misalnya ada mayit mati kemudian enggak dikubur-kubur, ditungguin sama siapa? Sama Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kemudian enggak ada pertanyaan. Enggak ada apa lagi? Enggak ada lagi siksaan gitu kan. Itu subhat mereka. Jadi mereka itu menyamakan alam barzah dengan alam dunia ini, karena tidak bisa tembus dengan akal mereka, sehingga mereka mengatakan apa? Azab kubur itu tidak ada, nikmat kubur tidak ada. Maka ini adalah tidak benar. Untuk menjawab subhat tersebut, kata beliau, Syekh Shalih mengatakan apa? Anna adama idrokina wa ru'yatina lisai la yadullu ala adami wujudihi wa wuqu'ihi. Kata beliau apa? Sesungguhnya tidak adanya kita menjangkau sesuatu atau kita melihat sesuatu bukan berarti tidak ada sesuatu tersebut, atau bukan berarti enggak ada kejadian tersebut. Perkara dunia saja banyak yang kita tidak bisa menjangkau tapi terjadi. Ya, seperti misalnya ada virus, kita nggak bisa melihat ya kan, tapi terjadi, tapi ada, benar-benar ada virus itu ya. Jadi adanya sesuatu yang kita tidak menjangkaunya, kita tidak melihatnya, belum tentu itu tidak ada ya, belum tentu itu tidak ada. Fakam min asya la naraha wa hiya mawjudatun. Begitu banyak ya perkara-perkara yang kita tidak melihat tapi ada. Malaikat kita nggak melihat tapi ada. Syaitan kita nggak pernah melihatnya tapi ada. Ya, tapi ada. Dan yang lain-lainnya. Nah, ya. Jadi itu untuk membahas menjawab subhat mereka. Karena perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia, ya, nggak bisa. Ada orang meninggal, kemudian kuburannya dibagus-bagusin, dikasih kasur, misalnya dikasih kipas angin di dalamnya, di luarnya dikasih apa? Dikasih rumahan bagus, dikasih lampu biar terang. Kalau dia memang pelaku maksiat, tetap kuburnya gelap.
tetap kuburnya akan didatangkan apa? Siksaan-siksaan. Walaupun di dunianya itu apa? Kita kadang-kadang lihat ya di pinggir jalan itu kan ada kuburan, ini kuburan orang kaya, kuburannya bagus, ada rumah-rumahnya, kalau malam ada lampunya, seperti itu ya. Nah, tetap saja itu kan cuman apa namanya? Perkara-perkara dunia. Sementara akhirat itu tidak bisa dijangkau dengan perkara-perkara dunia. Tidak bisa dijangkau dengan akal kita, enggak. Itu perkara gaib yang kita harus beriman dengannya karena dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian terakhir di sini wa azabul qabri nau'an ala nau'ain. Azab kubur itu ada dua. Pertama, azabun daimun wa huwa azabul kafir. Nauzubillah. Azab yang terus menerus gak berhenti-berhenti. Ini azab untuk siapa? Untuk orang kafir. Sebagaimana Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyan." Sesungguhnya api itu didatangkan kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Dikubur orangnya karena dia kafir, didatangkan api pagi, kemudian juga petang. An-nau utsani, kemudian macam yang kedua adalah apa? Yakunu ila muddatin thumma yanqati. Ada azab orang yang diazab di kuburnya tetapi hanya dalam waktu tertentu. Hanya dalam waktu tertentu kemudian berhenti. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal tapi masih bawa dosa, atau orang tua kita, ya kakek-kakek kita yang sudah meninggal yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan hari ini azab kuburnya sudah berhenti ya. Kalau misalnya diazab, naudzubillah. Ada yang berhenti, wa huwa azabu ba'dil usah. Ini adalah azab untuk sebagian pelaku maksiat, ya. Pelaku maksiat atau orang yang berbuat dosa minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Dari kalangan orang-orang beriman. Fayu'azzabu bihasabi jurmihi, maka ia diazab sesuai dengan dosanya. Kalau sudah habis dosanya, maka selesai azab kuburnya, ya. Selesai, terhenti. Summa yukhaffif anhu, kemudian diringankan darinya. Wa qad yanqati'u anhul azab, dan terkadang azab tadi berhenti bisa babi doa, dengan sebab doa. Anaknya mendoakan orang tuanya. Makanya di sini ya, satu saat guru kita ditanya, kita nggak usah sebut lah ya namanya ya, kenapa Pak Ustadz anaknya banyak sekali? Agar nanti kalau sudah meninggal banyak yang mendoakan. Banyak yang mendoakan. Sedih kalau punya anaknya satu, sudah satu nggak ingat Allah lagi, boro-boro mendoakan orang tua. Nah, bisa babi doa, bisa jadi sebab doa. Dan doa itu juga nggak melulu doa anak, enggak. Bisa jadi doa sesama kaum muslimin. Ya, bisa jadi apa? Doa tetangganya yang beriman, doa muridnya, atau bahkan bisa jadi doa orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, anaknya sudah meninggal, kemudian orang tuanya berdoa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab kubur. Kemudian juga au shadaqatin, bisa juga sebab sedekah.
bisa sebab sedekah azab kubur berhenti. Jadi orang yang dikubur itu, ada sebagian ustadz atau para asatidz itu memberikan gambaran seperti orang yang hanyut di lautan, sehingga apapun yang dia dapat dia akan pegang itu. Ada kelapa ngapul-ngapul, dia akan pegang itu agar dia selamat seperti itu. Maka kalau bisa kita melemparkan kelapa itu, maka kita lemparkan. Maksudnya apa? Bukan kelapa ditanam di kuburan, bukan kembang ditancapin di kuburan, tapi maksudnya adalah sedekah, bersedekah. Awil istighfar, atau apa? Atau istighfar. Ya, ini apa namanya itu? Memohonkan ampun. Makanya kata Nabi sallallahu, apabila habis menguburkan mayit, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudaramu. Fa innahul ana yus'al, karena ia sekarang akan ditanya. Ya, sekarang akan ditanya. Nah, ini apa namanya, bentuk yang dijelaskan oleh Syekh Saleh tentang azab kubur ya. Nah, semoga kita yang masih hidup ini betul-betul mempersiapkan diri dengan benar. Kemudian kita cari ya, kalau ada amalan-amalan yang bisa membebaskan azab kubur, amalkan amal tersebut ya. Amalkan. Mumpung kita masih ada di dunia. Kemudian jika kita punya keluarga, punya kerabat yang sudah meninggal, doakan. Kemudian apalagi kalau punya harta, bersedekah atas nama dia. Kemudian kita mohonkan dia ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bab yang berikutnya, yakni tentang beriman kepada apa yang terjadi setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengadu ikan dan mengadu ayam? Segala puji bagi Allah Ta'ala. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberikan fatwa tentang adu-ngadu ini. Termasuk di dalamnya adalah mengadu manusia. Ada enggak? Ada. Apa itu? Tinju. Majelis Al-Majma' berpendapat secara konsensus, maksudnya ijma', bersepakat bahwasanya pertandingan tinju yang telah dipraktekkan di lapangan olahraga dan pertandingan-pertandingan di negara kita sekarang adalah kegiatan yang diharamkan syariat. Karena hal itu dilakukan atas dasar membolehkan menyakiti lawan. Lawan yang mana? Lawan tandingnya dengan berlebihan pada tubuhnya. Terkadang mengakibatkan kebutaan, luka parah, kemudian juga kerusakan permanen di otak misalnya, atau juga bisa jadi patah tulang yang parah, atau bahkan bisa menyebabkan kematian, ya, bisa menyebabkan kematian.
tanpa ada pertanggungjawaban atas yang memukul, padahal nyawa ini, ya, nyawa. Juga bahkan yang mukul tadi gembira bersama pendukung-pendukungnya, mayoritas gembira karena ia menang terhadap penderitaan orang lain. Maka perbuatan tersebut oleh para ulama dihukumi haram di dalam hukum Islam. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Surat apa? Al-Baqarah ayat 195. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali illa an takuna tijaratan. Yang tidak batil adalah dengan jalan perniagaan. Kemudian antarodin, ridho, saling ridho. Yang ini ridho, yang ini ridho, seperti itu. Kalau tinju, yang menang ridho, yang kalah enggak ridho, yang kalah. Wala taqtulu anfusakum, kata Allah, jangan bunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sayang kepada kalian, ya. Allah itu sayang sama kita, ya. Sangat sayang. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, la doror wala diror, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama bersepakat haramnya pertandingan tinju. Kemudian bagaimana kalau adunya adu domba, adu banteng, adu ayam? Kalau adu mengadu, ini kata para ulama, ini saya bacakan, ya. Nabi SAW pernah bersabda, dakhalat imra'atun nara fi hirrah hasabahatha falahiya at'amatha wala saqatha idhabasatha lahiya tarakatha ta'kulu min hasasil ar. Seorang wanita, dakhalatil imra'atun an-nar, seorang wanita dia disiksa, dimasukkan ke dalam neraka. Sebabnya apa? Habasatha, ya fihi roh habasatha. Sebabnya adalah sebab dia menahan kucing sampai mati. Makanya saya ngeri, Pak, ternak-ternak itu. Maksudnya ternak-ternak ngurung-ngurung hewan takutnya lupa, ya. Takutnya apa? Lupa ngasih makan. Misalnya ngurung burung, ngurung kucing, ya, takutnya lupa kasih makan. Tapi kalau nggak sengaja, ini memang ada ayatnya, ya. Ayatnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan kau siksa kami tatkala kami lupa atau salah, seperti itu. Dan tapi kalau sengaja dikurung-kurung untuk menyiksa, kemudian dia mati, ini berbahaya. Naam. Kemudian bagaimana dengan mengadunya? Maka Al-Majma' juga menetapkan pengharaman mengadu hewan yang ada di sebagian negara-negara, seperti mengadu onta, mengadu domba, mengadu ayam dan selainnya, hingga membunuhnya atau sebagiannya menyakiti sebagian yang lainnya, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Berarti nggak usah lah ngadu ayam, ya kan? Nggak usah ngadu ayam. Apalagi judi ngadunya ya. Yang menang dapat upah, yang kalah harus bayar. Jelas haramnya. Ustadz, apakah kena azab kubur? Apakah kena azab kubur orang yang mayitnya dibakar menjadi abu? Apakah masih kena azab kubur? Jawabannya masih, kalau dia adalah orang yang tidak beriman, orang yang kafir atau orang yang zalim, maka dia masih diazab kubur. Tapi kalau dia orang mukmin, kemudian dia mati terbakar, ya sehingga menjadi debu, misalnya dia terkurung di sebuah toko rumah, kemudian dia terbakar menjadi debu, maka itu dihukumi mati syahid. Dihukumi mati syahid, syahid akhirat. Kalau dia orang beriman. Salah satu mati syahid bagi orang beriman adalah kalau dia terbakar, tenggelam, tertimpa reruntuhan. Ini jadi orang mukmin itu nggak ada ruginya ya insyaallah. Ustadz, apakah orang yang meninggal di saat hari kiamat terjadi, apakah masih ditanya oleh malaikat yang ada di kubur? Wallahu a'lam. Ustadz belum tahu ya. Apakah ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasara itu masuk surga? Kalau ahli kitab di zaman itu, di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Isa, dan dia beriman kepada Nabi Musa, dia beriman kepada Nabi Isa, maka insya Allah dia dapat peluang untuk masuk surga ya. Tapi kalau Yahudi Nasara yang di zaman umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak masuk Islam, maka dia tidak akan masuk surga ya. Dia tidak akan masuk surga. Karena Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Ghairul Islam ad-dhalal, selain Islam sesat. Ini tadi ngadu domba sudah ya. Apa saja yang ditanya di akhirat? Maksudnya di akhirat di mana? Di kubur tadi. Yang tadi yang dikubur. Ditanya oleh Allah saat di yaumul hisab. Ya udah nanti aja lah. Ya, yang jelas kita akan berbicara atau apa namanya itu? Akan ditanya oleh Allah, kemudian kita akan menjawab, ditanya menjawab, atau juga nggak bisa menjawab tanpa penterjemah. Ya, Allah akan ajak bicara kita tanpa penterjemah. Adapun ditanya apa saja yang ditanyanya, ya nggak tahu apa saja yang ditanya. Yang jelas kita pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yang akan ditanya itu adalah yang kita tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang pernah kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa melihat akan ditanya, untuk apa penglihatan itu? Nikmat bisa mendengar akan ditanya, nikmat bisa semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kalau kita membayangkan secara akal kita, alangkah lamanya hisaban itu. Setiap orang akan ditanya, alangkah lamanya. Tetapi ketahuilah
hisab Allah itu cepat. Hisab Allah itu termasuk perkara akhirat, perkara kegaiban yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Jadi kita cukup beriman, nggak harus itu masuk ke logika kita ya, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ustadz, apa hukumnya membakar jenazah? Enggak boleh. Hukumnya apa? Enggak boleh, haram. Ustadz, apakah boleh kita membayangkan kita di kuburan kelak? Kita membayangkan kita di kuburan kelak. Iya, bayangkanlah kita di kuburan, supaya kita ingat mati. Jadi kalau mau malas-malas ibadah, bayangin nanti di kuburan. Ingat kuburan, bayangin kuburan itu maksudnya ingat kuburan. Ya, ingat mati. Makanya kan Nabi dulu ziarah tuh malam-malam ke kuburan supaya ingat mati. Sahabat juga ke kuburan dan ziarahi kubur ya, supaya ingat mati. Bukan ingat hidup. Ini kuburan kakekmu dulu wali kota waktu hidup. Enggak. Dia orang sukses. Jadi ingat hidup kalau gitu mah. Ingat kesuksesan hidup. Harusnya ingat mati. Ini dulu kakek kita hidup di dunia, sekarang sudah meninggal. Kita juga suatu saat nanti akan meninggal. Maka ingatkan kepada kematian. Nggak kebayang ya Pak ya. Suatu saat kita itu hanya tinggal nama. Kalau kita misalnya waktu hidup jadi orang baik, dikenang oleh orang kebaikannya, ya kan? Dikenang. Kalau misalnya waktu hidupnya jahat, suka ganggu orang, orang ini dulu waktu hidup bikin susah orang sekampung. Misalnya naudzubillah ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak jawab, nanti jawabannya pada pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.